Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kunjungannya untuk melanjutkan kriteria ke-6 dan 7 dari gangguan kepribadian narsisistik personality disorder. Kriteria yang ke-6 dari gangguan ini bahwa seseorang dengan narcissistic personality disorder bersifat eksploitatif secara interpersonal, yaitu mengambil keuntungan dari orang lain untuk mencapai tujuannya sendiri. Pernah barangkali kita menemui orang seperti ini di sekitar kita. Mereka dijelaskan kemarin memiliki rasa berhak, dikombinasikan dengan kurangnya pemahaman dan kepekaan terhadap keinginan dan juga kebutuhan dari orang lain, akhirnya mengakibatkan eksploitasi pada orang lain secara sadar maupun tidak ia sadari. Mereka cenderung untuk membentuk persahabatan atau hubungan yang dekat hanya jika orang lain tampaknya akan memajukan dirinya, membantu mencapai tujuan mereka, atau sebaliknya akan meningkatkan harga diri mereka. Yang kemarin sudah dijelaskan bahwa mereka punya rasa harga diri yang butuh dibesarkan oleh orang lain. Mereka sering merebut hak istimewa dan sumber daya tambahan yang mereka yakini pantas mereka dapatkan. Dari siapa? Tentu saja dari orang lain. Beberapa individu dengan gangguan ini dengan sengaja dan bertujuan mengambil keuntungan dari orang lain secara emosional, sosial, intelektual, atau finansial untuk tujuan dan keuntungan mereka sendiri. Bisa apa saja yang mereka ambil dari orang lain. Dan mereka menunjukkan sedikit minat yang tulus pada pengalaman orang lain. Tidak tertarik untuk membantu, mendengarkan orang lain. Tetapi orang lain harus membantu dia, harus memberikan untuknya, dan sebagainya. Seseorang dengan gangguan ini akan mendominasi percakapan atau kehilangan minat dalam percakapan yang tidak berputar tentang dia. Mereka juga akan menggunakan hubungan untuk keuntungannya pribadi. Dan mereka mungkin juga menggunakan strategi seperti menyebarkan kebohongan tentang orang lain. Yang penting dia sendiri bisa lebih maju. Pernah ya? Kita menemui orang seperti itu. Dalam banyak kasus, seseorang dengan gangguan ini dapat berubah menjadi lebih kejam. Kapan? Ketika mereka merasa kebutuhan mereka tidak terpenuhi, atau jika seseorang tidak memperlakukan mereka seperti yang mereka harapkan. Mereka bisa bertindak menjadi lebih kejam dan agresif. Mereka, orang dengan narcissistic personality disorder, melihat diri mereka sebagai korban dari orang lain. Merekalah yang dieksploitasi, merekalah yang dicurangi, dan tindakan mereka hanya sebuah tanggapan yang dapat dibenarkan atas tindakan mengerikan, tindakan tidak adil dari orang lain. Mereka dengan gangguan kepribadian narsisistik ini umumnya memiliki rasa empati yang kurang dan tidak mau mengenali, mengidentifikasi keinginan, pengalaman subjektif, ataupun perasaan dari orang lain. Dan ini adalah kriteria yang ke-7, bahwa mereka intinya di sini kurang empati kepada orang lain. Mereka cenderung memiliki beberapa tingkat empati secara kognitif. Mereka memahami perspektif orang lain pada tingkat intelektual, tetapi kurang empati secara emosional. Jadi mereka tidak bisa secara langsung merasakan emosi yang dirasakan oleh orang lain, terutama secara perasaan. Mereka mungkin tidak menyadari luka yang bisa ia timbulkan dengan ucapan mereka. Misalnya, mereka akan dengan gembira memberitahu mantan kekasih bahwa dia saat ini berada dalam hubungan yang sepertinya akan bertahan seumur hidup, jauh lebih bahagia, dan sebagainya. Atau dia membual tentang kesehatan yang begitu sempurna,
di depan seorang yang sedang sakit, bahwa sebenarnya orang tahu bahwa itu pasti menyakitkan untuk orang yang mendengarnya. Ketika dikenali, kebutuhan, keinginan, atau perasaan orang lain cenderung dipandang rendah sebagai tanda kelemahan atau kerentanan. Jadi ketika seseorang mengatakan dia sedih, dia luka loh dengan itu, maka mereka cenderung memandang rendah. Kamu lemah, kamu begitu saja tidak bisa. Nah, seperti itu. Mereka yang berhubungan dengan individu dengan gangguan kepribadian narsisistik biasanya menemukan emosi yang dingin, kedinginan emosional, dan kurangnya minat timbal balik. Mereka hanya ingin menerima, tapi mereka enggan untuk memberi. Karena mereka dengan narcissistic personality disorder sering kurang empati terhadap orang lain, mereka akan secara konsisten mengabaikan kebutuhan dari orang lain. Mereka sering sangat peduli dengan apa yang orang lain pikirkan tentang dirinya, tetapi sulit untuk memahami atau bahkan tidak peduli dengan perasaan dari orang lain. Mereka juga bisa menjadi antagonis terhadap orang lain karena sikap kurang empati ini. Atau tentunya jika seseorang menantang perasaan mereka yang merasa superior lebih dari orang lain. Kurangnya rasa empati ini akhirnya mungkin juga menunjukkan keegoisan, pengabaian, dan kurangnya belas kasih atas apa yang dialami atau dirasakan orang lain. Orang dengan narcissistic personality disorder dapat mendekati orang sebagai objek yang hanya akan digunakan dan kemudian akan dibuang sesuai dengan kebutuhannya tanpa memperhatikan perasaan dari orang tersebut. Orang tidak dipandang memiliki keberadaan yang terpisah atau memiliki kebutuhan mereka sendiri, tapi hanya dipandang sebagai orang yang akan memenuhi kebutuhan dia. Mereka sering mengakhiri hubungan setelah waktu yang singkat, biasanya ketika orang lain mulai membuat tuntutan yang berasal dari kebutuhannya sendiri. Dan kita tahu bahwa orang narsisistik tidak bisa memberi, dia hanya mau menerima, sehingga dia akan mengakhiri hubungan tersebut. Yang paling penting, hubungan seperti itu jelas tidak berhasil dalam hal kemampuan narsisis untuk mempertahankan rasa harga dirinya. Karena yang pasti hubungan dengan orang lain itu timbal balik, dan pada orang narsis itu sangat sulit karena kurangnya empati ini. Baik, ini adalah kriteria ke-6 dan ke-7 dari gangguan kepribadian narsisistik. Insya Allah kita akan bertemu lagi untuk kriteria diagnosis selanjutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.